Hai, welcome to File 21. Seperti yang kita tahu, jumlah benua yang ada di bumi ini ada 7, brother. Namun dalam beberapa tahun terakhir ini, para ilmuwan mengklaim telah menemukan benua yang ke-8. Yang letaknya itu nggak jauh dari Indonesia. Coba silahkan lihat di gambar. Dekat kan? Di sebelah kanannya Australia, yang sekarang ini New Zealand. Makanya diberi nama Zelandia. Well, artikel ini kami susun berdasarkan tulisan laporan yang dipublikasikan oleh mongabay.co.id atas MOU dengan GNFI dengan Mongabay Indonesia. Jadi bukan asal-asalan. Selengkapnya mari kita mulai kisah dan cerita ini. Yuk. Pada tahun 1642, Abel Tasman, seorang pelaut dari Belanda yang berpengalaman, sedang menjelajahi lautan. Pada saat itu, dia meyakini akan keberadaan benua yang luas di belahan bumi selatan dan bertekad untuk dia temukan. Kala itu, bumi bagian selatan sebagian besar masih misterius bagi bangsa Eropa. Tetapi mereka memiliki keyakinan yang kuat bahwa pasti ada daratan besar di sana. Sebelumnya bernama Terra Australis, untuk menyeimbangkan benua mereka Eropa di belahan bumi utara. Pemikiran ini sebenarnya berasal dari ribuan tahun sebelumnya, yaitu zaman Romawi kuno, yang menyatakan bahwa bumi utara dan selatan mempunyai daratan yang seimbang. Dan pada saat itu, Australia sudah dikenal, tetapi orang Eropa mengira itu bukan benua legendaris yang mereka cari. Baru kemudian Australia dinamakan Terra Australis, atau tanah selatan yang tidak diketahui. Maka pada tanggal 14 Agustus 1642, Tasman berlayar dari Batavia, yang kini disebut Jakarta, dengan 2 kapal kecil menuju ke arah barat, lalu memutar ke kiri, kemudian ke selatan, lalu ke timur, dan akhirnya berakhir di Pulau Selatan atau South Island di Selandia Baru. Pertemuan pertamanya dengan orang-orang Maori setempat tidak berjalan dengan baik, dan itulah akhir dari misinya. Abel Tasman menamai lokasi yang dia temukan itu dengan nama Teluk Moordeneers, yang berasal dari kata murderer yang berarti pembunuh. Karena memang dia berkonflik dengan orang-orang Maori yang mengakibatkan beberapa korban jiwa. Makanya Tasman dan rombongannya berlayar pulang beberapa minggu kemudian, bahkan tanpa menginjakkan kaki di tanah baru yang dia temukan tersebut. Dan semenjak perjalanan singkat ke selatan tersebut, Abel Tasman semakin percaya dan meyakini bahwa dia memang telah menemukan benua selatan yang besar itu. Meski begitu, Tasman tidak pernah lagi kembali ke situ. Dan siapa sangka, Tasman selama ini benar. Ada benua yang hilang. Dan 375 tahun setelah itu, tepatnya tahun 2017, sekelompok ahli geologi membuat laporan yang mengejutkan setelah mereka menyatakan bahwa mereka telah menemukan benua ke-8 Zelandia, Teriu A Maui dalam bahasa Maori. Ini adalah benua yang luasnya sekitar 4,9 juta kilometer persegi atau hampir 3 kali ukuran Greenland, pulau terbesar di dunia. Zelandia merupakan masa kerah bumi yang hampir tenggelam setelah memisahkan diri dari daratan Australia dan Antartika di kutub selatan sekitar 60-130 juta tahun yang lalu. Nama dan konsep untuk Zelandia pertama kali disampaikan oleh Bruce Luyendijk pada tahun 1995. Meskipun penelitian lebih lanjut untuk membuktikan Zelandia sebagai benua yang baru itu baru terungkap 2017. Para ilmuwan yang dipimpin oleh Nick Mortimer dari GNS Science, sebuah badan riset yang berbasis di Lower Hutt, Selandia Baru, secara resmi menetapkan benua Zelandia di peta dunia pada tahun 2017. Anda bisa lihat petanya. Selama beberapa dekade, mereka melakukan penelitian untuk membuktikan Zelandia seperti benua lain yang memiliki ciri khas berukuran besar, relatif tinggi, memiliki kerak yang tebal, dan berisi batu granit atau greywacke. Dengan menggunakan metode pemetaan yang detail, maka akan terlihat jelas bentuk dasar lautnya. Pemetaan itu memberikan informasi berharga tentang proses tektonik Selandia Baru sekaligus melacak asal-muasal terbentuknya Zelandia. Andy Tulloch, ahli geologi di Crown Research Institute GNS Science yang merupakan bagian dari tim yang menemukan Zelandia mengatakan, ini adalah contoh bagaimana suatu yang sangat jelas dapat memakan waktu yang lama untuk terungkap. Tapi ini baru permulaan.
Hampir 5 tahun berlalu dan benua Zelandia masih tetap penuh teka-teki karena daratan purbanya itu kini tersimpan jauh di bawah laut. Banyak pertanyaan yang menggelayut para ilmuwan. Bagaimana Zelandia terbentuk? Apa yang dulu tinggal di sana? Dan sudah berapa lama benua ini berada di dasar laut? Pertanyaan-pertanyaan yang masih perlu waktu untuk dijawab dengan tepat. Zelandia sendiri pada awalnya merupakan bagian dari benua raksasa kuno Gondwana yang terbentuk sekitar 550 juta tahun yang lalu, yang pada dasarnya menyatukan semua daratan di belahan bumi selatan. Zelandia menempati sudut di sisi timur, berbatasan dengan beberapa kawasan lain, termasuk setengah dari Antartika Barat dan seluruh Australia Timur. Benua Gondwana sendiri meliputi apa yang sekarang disebut dengan Amerika Selatan, Afrika, Antartika, Australia, Zelandia, Jazirah Arab, dan anak benua India. Kemudian sekitar 105 juta tahun yang lalu, karena proses yang belum sepenuhnya kita pahami, Zelandia seolah ditarik dan terlepas, kata Tulloh. Kerak benua biasanya memiliki kedalaman sekitar 40 km. Secara signifikan, lebih tebal dari kerak samudra yang biasanya sekitar 10 km. Karena tekanan yang kuat, Zelandia akhirnya terenggang sedemikian rupa sehingga keraknya itu sekarang hanya sedalam 20 km ke bawah. Akhirnya, benua yang sangat tipis itu tenggelam dan menghilang di bawah laut. Dan tentang hal ini para ilmuwan juga dibuat bertanya-tanya. Salah satunya adalah bagaimana Zelandia itu tetap menyatu meski keraknya itu begitu tipis dan tidak hancur menjadi mikro benua kecil-kecil. Misteri lainnya adalah kapan Zelandia tenggelam. Bagian-bagian yang saat ini berada di atas permukaan laut merupakan pegunungan yang terbentuk karena lempeng tektonik Pasifik dan Australia yang saling bergesekan. Tulloh mengatakan ada pendapat yang terpecah tentang apakah pulau itu selalu terendam terpisah dari beberapa pulau kecil atau pernah menjadi daratan sepenuhnya. Ini juga masih menimbulkan pertanyaan tentang apa saja yang pernah tinggal di sana. Dengan iklimnya yang sejuk dan jangkauannya 60 juta kilometer persegi, benua Gondwana sendiri adalah rumah bagi beragam flora dan fauna, termasuk hewan darat berkaki empat pertama dan kemudian berlimpahnya hewan-hewan besar seperti Titanosaurus. Jadi bisakah bebatuan di Zelandia dipenuhi dengan fosil-fosil hewan itu? Meskipun terlihat tidak mungkin mengumpulkan fosil-fosil dari dasar laut Zelandia secara langsung, karena begitu dalamnya benua itu berada di dasar laut. Namun para ilmuwan telah menggali kedalamannya dengan melakukan pengeboran. Sebenarnya fosil yang membantu dan khas adalah terbentuknya di laut yang dangkal, kata Rupert Sutherland, seorang profesor geofisika dan tektonik dari Victoria University of Wellington, Selandia Baru. Karena mereka meninggalkan catatan ada bermiliar-miliar fosil kecil-kecil yang sangat khas di perairan dangkal. Pada tahun 2017, sebuah tim melakukan survei paling luas di wilayah tersebut sejauh ini dan mengebor lebih dari 1.250 meter ke dasar laut di 6 lokasi yang berbeda. Inti yang mereka kumpulkan berisi serbuk sari dari tanaman darat, serta spora dan cangkang organisme yang hidup di laut dangkal yang hangat. Zelandia juga diyakini adalah benua yang pernah dihuni oleh dinosaurus. Ini terlihat dari penemuan sisa-sisa hewan darat yang ditemukan di Selandia Baru pada tahun 1990-an, seperti tulang rusuk dinosaurus sauropod dan dinosaurus herbivora berpengaruh, serta tulang kaki dari karnivora besar yang diyakini sejenis Allosaurus pada tahun 2006. Sebagai informasi tambahan, fosil hewan darat memang jarang ditemukan di belahan bumi selatan. Meski tipis dan terendam, para ahli geologi tahu bahwa Zelandia adalah sebuah benua karena jenis batuan yang ditemukan di sana. Kerak benuanya cenderung terdiri dari batuan beku, batuan metamorf, batuan sedimen seperti granit, sekis, dan batu kapur. Sedangkan dasar lautnya biasanya hanya terbuat dari batuan beku seperti basal begitu. Dikutip dari geologin.com, Zelandia sebagian besar terdiri dari dua pegunungan paralel. Keduanya dipisahkan oleh proses keretakan yang gagal, di mana perpecahan keretakan benua berhenti dan menjadi patahan graben. Lalu patahan itu menghasilkan pegunungan di dasar laut dengan ketinggian 1.000 sampai 1.500 meter di atas permukaan laut. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Salam.